Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian resistor, di mana seperti yang telah kita ketahui bahwasanya rangkaian resistor itu ada dua. Yang pertama ada rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralel. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana konversi atau transformasi sebuah rangkaian resistor yang dia itu berbentuk segitiga atau delta, kemudian dirubah menjadi bentuk star. Jadi nanti ada satu rangkaian resistor yang dia itu konfigurasinya secara segitiga, dan kita harus merubahnya menjadi sebuah konfigurasi star. Baik, kita akan mengingat terlebih dahulu rangkaian seri dan paralel. Kalau seandainya rangkaiannya adalah rangkaian yang sederhana, misalnya hanya dua resistor yang dirangkai seri, maka ketika kita mau mencari R pengganti dari titik A sampai titik B, ini R1 dan ini R2, maka RAB atau R totalnya itu kita tinggal menjumlahkannya antara R1 tambah R2. Atau barangkali kita menggunakan dua rangkaian resistor yang di paralel begitu. Nah, untuk mencari R pengganti antara titik A dan B atau R totalnya, maka kita tinggal memparalelkannya. R1 paralel R2. Di sini misalnya R1, di sini R2. Nah, dalam menyelesaikan paralel ini bisa menggunakan perumusan, ini RAB ya, RAB atau R total. Seperti ini, R1 ditambah seper R2. Atau bisa menggunakan perkalian langsung sehingga kita tidak perlu menyamakan penyebut, sehingga R total atau RAB itu adalah R1 dikali R2 dibagi dengan R1 tambah R3. Nah, tapi rumus ini tidak berlaku kalau di sini ada lebih dari dua resistor, misalnya rangkaiannya di paralel 3 seperti ini. Nah, ini kita tidak boleh menggunakan perumusan yang perkalian seperti yang di atasnya ini. Nah, kita harus menyelesaikan dulu dua resistor, misalnya ini R1, R2 dan R3, sehingga R totalnya itu adalah R1 paralel R2 paralel R3. Nah, kita harus menyelesaikan dulu, maaf ini bukan plus ya, tapi paralel. Nah, kita harus menyelesaikan terlebih dahulu dua paralel resistor. Jadi diselesaikan dua dulu, baru nanti ketemunya berapa, baru diparalel ke R yang ketiga. Jadi untuk rumus yang seperti ini harus dikerjakan dua-dua terlebih dahulu. Nah, ini kalau rangkaiannya seri dan paralel. Nah, lalu bagaimana kalau ada satu resistor, beberapa resistor yang rangkaiannya itu sedikit berbeda, misalnya seperti ini. Ada resistor yang terbentuk secara segitiga seperti ini. Nah, kita disuruh untuk mencari berapa R pengganti dari titik A sampai titik B, atau R totalnya berapa. Misalnya dari sini saya namakan R1, di sini R2, lalu maaf ini belakang saja, misalnya di sebelah sini ada R2, sini R3, lalu di sini R4 dan ini R5. Nah, di sini ada satu rangkaian resistor yang dia itu tersusun secara segitiga. Nah, untuk menyelesaikan rangkaian ini maka kita harus merubahnya dulu
dari konfigurasi delta segitiga menjadi star. Sehingga nantinya rangkaian ekuivalensinya setelah dirubah itu akan menjadi seperti ini. Jadi di sini akan muncul seolah-olah, saya warna hijau biar kelihatan. Nah, di sini akan ada R pengganti yang akan mewakili R1, R2, dan R3. Sehingga rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini berarti ada R4, ini R5. Nah, misalnya di sini antara R1 dan R2 berhubung ini berlawanan arah dengan R3, misalnya di sini kita namakan dengan RC ya. Sehingga di sini adalah RC. Kemudian yang berlawanan arah dengan R1 di sini kita namakan dengan RA. Dan yang berlawanan dengan R2 dinamakan dengan RB. Nah, kalau rangkaiannya sudah berubah seperti ini, ada ekuivalensinya, maka kita akan mudah untuk menentukan R pengganti dari titik A sampai titik B. Sehingga formulanya dapat dituliskan menjadi R totalnya ada RB ditambah dengan RC, ini saya kurung, RC diseri dengan R4, lalu dia diparalel dengan RA ditambah dengan R5. Ini formula dari rangkaian ini. Jadi ini kalau saya gambar yang mungkin lebih mudah dipahami, saya gambar di bawah sini. Ini adalah RB-nya. Kemudian di sini ada RC, di sini ada R4, di bawah sini ada RA, dan di sini ada R5. Nah, ini mungkin akan lebih mudah dipahami. A, B. Sehingga ada RB, di sini ada RC yang nanti diseri dengan R4, lalu ada RA dan diseri dengan R5. Sehingga formulanya akan seperti ini. Nah, untuk kita bisa merubah rangkaian delta menjadi star, itu nanti ada rumusnya, supaya nanti di kemudian hari ada kasus seperti ini, maka lebih baik kita pahami betul cara menghitungnya, atau mungkin kita hafalkan saja. Baik, akan saya gambarkan ulang di rangkaian deltanya yang sedikit lebih besar. Ini adalah resistor yang terbentuk secara delta atau segitiga. Ada 3 buah resistor yang tersusun secara delta. Tadi kita katakan ini adalah R1, di sini R2, dan ini adalah R3. Nah, untuk merubah delta ke star, maka kita harus menggambarkan terlebih dahulu nanti R rangkaian barunya. Ini saya warna merah untuk membedakan. Nah, menjadi seperti ini. Tadi yang berlawanan dengan R3 adalah RC, yang berlawanan dengan R2 adalah RB, dan yang berlawanan dengan R1 adalah RA. Nah, dapat dirumuskan dari delta dari segitiga ke star, maka RA sama dengan yang mengapitnya. Jadi yang mengapit RA ini adalah R2 dan R3, sehingga bisa kita tuliskan R2 dikali dengan R3 yang mengapitnya, yang mengapit RA ini, dibagi dengan R totalnya atau penjumlahannya antara R1 sampai dengan R3, sehingga di sini ada R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, dengan satu rumus ini, maka kita dapat mencari RR yang lain. Sehingga kalau kita tuliskan lagi yang lain, RB yang mengapit RB adalah R1 dan R3.
3, sehingga yang di atas itu adalah R1 dikali dengan R3 dibagi dengan penjumlahannya, R1 tambah R2 tambah R3. Begitu pula dengan RC, yang mengapit RC adalah 1 dengan 2, sehingga R1 dikali R1 dikali R2 dibagi dengan R totalnya, R1 tambah R2 tambah R3. Nah, sehingga kita akan bisa mencari R pengganti ketika ada rangkaian yang lain seperti yang di depan tadi yang tersambung dengan rangkaian yang lain. Nah, ini adalah rumus untuk mentransformasikan atau mengkonversi rangkaian resistor delta menuju star. Nah, kemudian bagaimana kalau dari star ke delta? Maka dengan cara yang terbalik kita dapat mencarinya juga. Kalau tadi dari delta ke star itu yang dicari R yang berabjad ABC, sekarang kalau dari star yang merah menuju ke biru, maka dengan cara yang terbalik kita akan cari, sehingga R1 itu adalah yang dilihat adalah siapa yang berlawanan. R1 itu berlawanan dengan RA, maka nanti dia akan menjadi pembagi di sini, menjadi penyebutnya di sini. Di sini adalah RA. Nah, yang di atas adalah penjumlahan dari perkalian masing-masing, ya. Sehingga RA dikali dengan RB ditambah dengan RB dikali dengan RC ditambah dengan RC kali RA. Jadi dia muter. RA kali RB, RB kali RC, RC kali RA dibagi dengan RA yang berlawanan arah. Kemudian dengan di R2 maka dengan cara yang sama. Jadi atasnya itu sama. Di bilangan yang di atas itu sama. RA kali RB ditambah RB kali RC ditambah RC dikali RA dibagi dengan yang berseberangan dengan R2 itu adalah RB. Dan R3 RA kali RB ditambah RB kali RC ditambah RC kali RA dibagi dengan resistor yang berlawanan dengan R3 itu adalah RC. Nah, sehingga ada dua konversi dari delta ke star atau dari star ke delta. Baik, akan kita coba pada latihan berikut ini. Nah, misalnya ada satu rangkaian R1 sampai dengan R5, masing-masing nilainya adalah R1 10 ohm, R2 20, R3 40, R4 30 dan R5 50. Nah, untuk mencari hambatan total, misalnya di sini ada titik A dan titik B, maka kita harus mengerjakan konversinya dulu dari delta ke star. Nah, di sini ada dua delta. Delta yang berada di depan, ya. Jadi ada delta yang ada di depan ini. Atau bisa mengerjakan delta yang ada di belakang. Jadi ada dua delta, tapi yang dikerjakan salah satu. Terserah mau yang di belakang atau yang di depan. Oke, akan saya contohkan, kita akan mengerjakan delta yang ada di depan. Oke. Nah, di sini kita akan menggambar seperti tadi, ya. Kita akan gambar dulu di tengahnya di sini, nanti kira-kira akan muncul R penggantinya di sini sebagai pengganti R rangkaian deltanya. Misalnya di sini saya kasih nama RC, di sini adalah RA, di sini adalah
RB. Oke. Nah, dengan rumus yang tadi kita akan cari RA sama dengan yang mengapitnya adalah 2 dan 3, langsung kita kalikan. 2 itu 20, 3 40, sehingga 20 dikali 40 dibagi dengan R1 tambah R2 tambah R3, 10 tambah 20 tambah 40, berarti ada 70, sehingga sama dengan 8 per 7 ya, 80 per 7, yaitu 11,43 ya. Ini saya bulatkan. Kemudian kita cari RB nya. Yang mengapit RB adalah 1 dan 3, sehingga 1 itu 10 dikali 3 itu adalah 40 dibagi dengan 70, sehingga hasilnya adalah 40 dibagi 7, yaitu 5,71 ohm. Kemudian yang RC, yang mengapit RC itu adalah 1 dan 2, sehingga 10 dikali 20 dibagi 70, yaitu 20 dibagi 7. Hasilnya adalah 2,86 ohm. Nah, dari hasil ini maka kita akan menggambar rangkaian ekuivalensi yang terbaru dari rangkaian ini, sehingga akan berubah menjadi ini adalah RB-nya, kemudian di sini adalah RC-nya, di sini RA-nya, lalu disambung dengan R4 dan R5. Ini adalah titik A dan di sini titik B. Di sini R4, R5, kemudian di sini adalah RC, ini RA, dan di depan adalah RB. Maka kita dapat menuliskan formula barunya, yaitu R totalnya atau R dari titik A sampai B, saya tulis R total saja, yaitu RB diseri dengan, saya kurung lagi di sini, RC seri R4 diparalel dengan seri RA dan R5. Jadi yang bawah sini ini adalah seri RA dan R5 itu seri ini. Kemudian RC dan R4 itu juga di seri ini. Dan keduanya saling diparalel ya, saling diparalel. Sehingga RB diseri dengan paralel antara RC R4 yang diseri, kemudian dengan RA dan R5 yang seri. Jadi nulis formulanya seperti ini. Oke, sehingga kita masukkan saja bilangannya sama dengan RB nya tadi 5,71, kemudian RC dan R4, RC nya 2,86 ditambah atau diseri dengan R4, R4 nya tadi 30, lalu diparalel dengan RA, RA nya adalah 11,43 diseri dengan R5 nya tadi adalah 50 ohm, seperti ini. Sehingga jadi ini kita kerjakan ya, 5,71 ini 32,86 diparalel dengan 61
4,43. Nah, kemudian dengan cara perkalian yang paralel ini kita kalikan saja. Baik, yang sebelah sini saya hapus dulu. Sehingga sama dengan R totalnya 5,71. Nanti kalau ada yang salah silahkan dikoreksi sendiri. 32,86 dikali dengan 61,43 dibagi 32,86 ditambah dengan 61,43. R total sama dengan 5,71 ditambah dengan 21,41. Ini saya bulatkan lagi, sehingga R totalnya tinggal menjumlahkan saja dengan 5,71 ya. Sehingga hasilnya adalah 27,12 ohm. Nah, sehingga yang tadi semula rangkaiannya adalah seperti ini, ternyata menghasilkan R total dari A sampai B itu adalah 27,12 ohm. Nanti kalau salah silahkan dikoreksi cara menghitungnya, tapi yang jelas kalau saya sudah sesuai dengan rumus konversi dan cara menghitungnya sudah betul, maka akan betul pula jawaban akhirnya. Nah, kemudian untuk bahan latihan serta tugasnya, silakan Anda kerjakan 4 rangkaian ini. Jadi silakan mencari atau menghitung resistor total atau resistansi pengganti dari titik A sampai titik B. Untuk nilai resistor itu saya urutkan saja dari namanya. Misalnya R1 maka dia punya hambatan 1 ohm. Ada R7 maka dia punya hambatan 7 ohm. Demikian penjelasan kita tentang konversi atau transformasi rangkaian resistor berbentuk delta menuju star atau dari star menuju delta. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.